Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah udah memasuki bulan Juni ya. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah melewati Lebaran? Apakah banyak pengeluaran tak terduga atau mungkin over budget nih? Gak apa-apa, yuk tetap semangat dan disiplin menjalankan budgeting di bulan ini ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin dulu terima kasih banyak buat teman-teman nih yang udah selalu setia nungguin video monthly budget aku. Nah, nggak bosan-bosannya aku selalu sampaikan di awal video kalau aku tuh nggak ada maksudan pamer ya apapun itu ya. Dan jangan pernah deh melihat hanya dari sudut pandang nominal, karena sifatnya relatif. Berapapun nominal yang kita terima setiap bulannya, kalau kita tidak bisa menganggarkan dengan baik, apalah arti nominal ya kan? Nah, di sini aku lebih ingin sharing aja berdasarkan yang benar-benar realistis yang aku jalani saat ini. Barangkali bisa memotivasi teman-teman yang ingin keuangan rumah tangganya juga jadi lebih baik. Nah, seperti biasanya aku evaluasi dulu budget di bulan sebelumnya. Nggak menutup kemungkinan ya aku juga over budget dan kepake dana tabungan kemarin. Lumrah sih karena aku habis lahiran bersamaan Lebaran dan suami juga harus bolak-balik keluar kota. Tapi alhamdulillah untuk budget yang aku anggarkan masih ada sisa 477.000. Aku pikir pun keuangan aku di bulan kemarin itu bakalan over budget gitu kan, tapi alhamdulillah masih bisa terkontrol. Dana tabungan yang kepake itu pun karena list pengeluaran yang tak terduga ya, seperti transportasi suami karena kita beda kota, terus beli obat-obatan tambahan pasca lahiran juga karena uang persiapannya kemarin itu nggak cukup. Untuk belanja bulanan masih tersisa walaupun cuma 22.000, tapi ini udah lumayan banget sih ya, karena di sana aku lumayan borosnya itu beli beras sampai 20 kilo, terus kayak gula, minyak, sama gas. Nah, untuk keperluan bulanan sebetulnya nggak terlalu banyak selama di sana. Nah, untuk belanja mingguan di sini juga alhamdulillah lumayan banyak sisanya, karena di sana itu jatuhnya malah lebih hemat ya. Biasa aku kasih uang belanja 50.000 itu bisa sampai 2 hari atau sampai 3 hari biasa pernah. Ya mungkin karena di sana bahan-bahannya lebih murah juga. Lalu untuk budget susu Mas Raka itu nggak kepake sama sekali 200.000. Anaknya udah lupa nyusu, jadi mungkin bulan berikutnya aku cuma belikan susu yang kotak-kotak itu loh, yang sekali minum aja. Nah, untuk jajan ini tersisa hanya 40.000. Ini pun lumayan banget ya, itu karena juga ada pecahan 20.000, jadi aku sayang gitu untuk belanjainnya. Kemudian dana tak terduga habis. Lalu untuk listrik sebenarnya kemarin itu cuma habis 300.000 untuk di rumahku yang di Pontianak ya, tapi 100.000-nya itu langsung aja aku belikan voucher untuk tambahan pemakaian listrik di bulan ini. Nah, untuk IndiHome pulsa ini salahnya aku kemarin itu nggak aku off kan, harusnya aku bisa hemat 360.000 untuk pemakaian wifi ya, karena pas suami jarang di rumah kan dan ada beli kuota juga. Nah, seperti biasanya sisa-sisa budgeting bulanan ini akan aku masukin ke tantangan menabung. Ada tantangan menabung kalender, terus challenge 20 ribuan, sama yang challenge 1 juta yang belum lama itu aku buat ya. Challenge kalender ini kemarin udah ada aku masukin juga 100.000 sesuai dengan nominal yang aku arsir, itu jumlahnya 100. Nah, karena banyak juga teman-teman yang belum paham nih challenge kalender ini, mungkin aku nggak bisa bahas berulang-ulang ya, mohon maaf. Tapi teman-teman bisa cek detailnya itu di video aku yang cara menabung, di playlist mengatur keuangan juga, di sana udah lengkap pokoknya. Nah, karena jumlah tanggal di bulan Mei ada 30, berarti kalau dijumlahkan totalnya 465.000. Langsung aja aku pisahkan. Nah, ini pokoknya yang wajib banget aku penuhin pertama kali kalau misal ada sisa-sisa budgeting. Karena apa? Karena ini tuh yang bikin aku semangat untuk menekan pengeluaran setiap bulannya. Teman-teman yang cobain deh, pokoknya ini tuh bikin ketagihan banget. Walaupun nggak bisa terisi full tanggalnya, nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga tantangan ya. Pokoknya tetap semangat aja dulu. Nah, ini aku udah berjalan 5 bulan berarti sampai bulan Mei ini, semoga aja bisa sampai akhir tahun. Nah, di sini udah aku siapin untuk tanggal di bulan Juni, semoga aja bulan ini juga full terisi.
Kemudian untuk sisanya lagi, nah karena ada pecahan 20.000, maka akan aku masukin ke challenge 20 ribuan. Terus ini di dompet, kemarin itu juga ada aku sisihkan kalau misalnya ada uang 20 ribuan. Kebetulan ini tuh uang THR-nya Raka gitu, sisa-sisa uang THR Raka. Jadi ya udah aku masukin aja ke challenge 20 ribuan ini. Kalau ngomongin tabungan nih, kadang aku masih suka baca komenan seperti ini. Gaji 5 juta sih sudah jelas bisa nabung banyak katanya. Nah, menurut aku besar kecilnya pendapatan itu nggak bisa jadi patokan ya. Kadang kita juga harus lihat ke atas nih yang lebih-lebih dari kita. Nah, banyak tuh yang sibuk ngitung penghasilan, berlomba-lomba punya penghasilan besar. Tapi kalau lupa ngitung pengeluaran, lupa nyisihkan tabungan, ya jatuhnya sama aja sih ya. Intinya setelah menerapkan sistem budgeting ini, keuangan aku jadi lebih teratur, jadi lebih baik lah pokoknya ya. Dan aku jadi bisa mengenal namanya menabung. Nah, lanjut ke tantangan atau challenge 1 juta. Ini rencananya kan mau aku belikan emas logam mulia itu kan yang ukuran 1 gram. Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget cepat-cepat ya, mumpung Mas Logam Mulia ini kan lagi turun-turunnya. Cuma ya nggak boleh nafsu juga sih, walaupun bentukannya menabung, bentukannya positif, tapi tetap aja kita harus prioritaskan mana yang lebih penting. Nah, kemudian lanjut untuk budget bulan Juni, nggak banyak yang berubah, masih sama untuk pemasukan yaitu 5 juta rupiah, ini dari pendapatan Pak suami. Nah, kemudian aku bagi dalam pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Untuk pertama aku sisihkan 10% untuk dana tabungan utama sebesar 500.000. Nah, tabungan ini aku anggap pengeluaran wajib, pokoknya berapapun yang penting ada dana yang disimpan. Nah, selanjutnya untuk arisan komplek di sini juga termasuk dalam tabungan sebetulnya ya. Lalu ada listrik dan wifi. Alhamdulillah di sini sih aku nggak ada cicilan. Tapi semisal ada cicilan itu masuknya ke pengeluaran tetap ya. Nah, kemudian untuk pengeluaran tidak tetap, yang pertama belanja bulanan. Di sini aku budgetkan 600.000 dari yang sebelumnya 800.000. Karena kebetulan untuk list belanja bulanan bulan ini tuh nggak terlalu banyak. Dan nanti rencananya aku mau sisipkan budget skincare. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin baru mau mulai budgeting dan masih bingung, saran aku mungkin teman-teman bisa mulai dengan catat pengeluaran sedetail mungkin. Nah, setelah itu review dan analisa pengeluaran teman-teman. Nah, dari situ pasti akan kelihatan list pengeluaran apa aja setiap bulannya. Gak perlu dihemat-hematin, menurut aku budget itu perlu dibuat serealistis mungkin. Yang penting realistis untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan persiapan untuk masa depan. Kita semua memiliki keuangan dan pengeluaran yang berbeda-beda, dan cuma kita yang tahu kondisi dan yang bisa mengatur keuangan rumah tangga kita sendiri. Nggak bisa tuh disamakan dengan orang lain ya. Jadi untuk total pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap yang aku budgetkan di bulan Juni sebesar 4.600.000. Nah, jadi masih ada sisanya sebesar 400.000 dan itu akan aku bikin budget skincare 200.000. Terus 200.000-nya lagi itu mau aku ganti tabungan utama aku yang kemarin kepake itu ya. Nah, jadi ini dia list anggaran versi aku dengan pendapatan total 5 juta rupiah. Nah, jadi ini tuh nggak bisa disamaratakan gitu ya teman-teman. Jadi memang disesuaikan sama pengeluaran masing-masing rumah tangga. Gak bisa bilang aku terlalu boros ataupun juga pelit ya, karena ini memang sesuai realitanya dengan kebutuhan rumah tangga aku. Nah, setelah bikin list budgeting, kalau sudah gajian uangnya langsung aja aku pisah-pisahin ke dompet pintar ini atau dompet disiplin ya. Bebas sih mau pakai dompet disiplin ataupun amplop ya, pokoknya yang penting dipisah-pisah gitu uangnya sesuai dengan pos pengeluaran. Nah, aku paling senang nih kalau udah pisah-pisahin uang ke dalam dompet disiplin ini. Kalau dulu sih ya paling nggak bisa yang namanya pegang uang cash, apalagi udah ditumpuk jadi satu di dalam satu dompet. Duh, itu yang bikin ludes sebelum akhir bulan. Tapi setelah pakai dompet disiplin ini aku ngerasa terkontrol, apalagi kan udah ada labelnya masing-masing ya, berasa sayang-sayang banget. Apalagi kalau kita mau pakai uang nggak sesuai dengan list yang ada di tulisan, pasti rasanya nggak enak hati banget.
Untuk tabungan utama, wifi dan listrik itu aku via transfer. Jadi biasanya langsung aku tinggalin aja di ATM dan aku transfer di awal bulan gitu. Oke, sekarang update sinking fund. Yang udah ikutin aku lama pasti tahu sinking fund yang sedang aku jalanin. Untuk persiapan lahiran itu udah selesai di bulan lalu. Untuk kado ultah mama ini aku lanjutin, berarti udah yang ke-6 kalinya untuk bulan Juni. Nah, masih ada 5 bulan lagi insya Allah. Terus untuk tabungannya 10 juta per tahun. Nah, ini aku tandain yang 50 sama 100. Berarti nanti akan aku transfer 150 itu untuk 2 minggu karena aku nabungnya per minggu. Nah, karena ini juga masih banyak yang bingung. Pokoknya teman-teman lihat aja detailnya, penjelasannya di video yang cara aku menabung. Nah, untuk nominal-nominalnya teman-teman bisa screenshot ya yang tadi aku zoom itu. Barangkali pengen juga ada yang samaan. Nah, karena sinking fund persiapan lahiran kan udah selesai tuh. Nah, jadi di sini aku mau bikin sinking fund yang baru. Sebenarnya kalau mau diturutin banyak banget sih keinginan ya. Cuma di sini yang akhir-akhir ini aku lagi kepengen banget itu aku pengen beli diffuser yang Young Living itu yang paketan. Itu targetnya 2.500.000. Lalu kemudian satu lagi itu handphone baru. Cuma ini nggak terlalu aku targetkan waktunya harus cepet banget. Tapi ini penting juga sih sebagai penunjang kerjaan aku ya. Aku pengen update yang memorinya itu lebih besar gitu biar lebih enak bikin video. Dan di sini udah aku siapin dana tambahan khusus untuk sinking fund ini sebesar 800.000. Jadi 200.000 itu untuk kado mama, terus 250.000 itu untuk sinking fund yang baru yaitu diffuser. Kemudian 250.000 untuk update sinking fund yang handphone baru. Nah, terus 100.000-nya itu untuk tabungan kalender. Buat yang masih bingung, dana sinking fund ini bukan dari pemasukan aku yang 5 juta itu ya. Jadi ini tuh dari penghasilan tambahan aku pribadi. Karena privacy dan lagi pula jumlahnya itu tidak tetap setiap bulannya. Aku nggak bisa share pastinya berapa. Intinya di sini aku tidak ada mengharuskan teman-teman ngikutin semua tantangan menabung yang aku bikin. Hanya aja aku ingin memotivasi buat teman-teman mungkin yang punya penghasilan tambahan. Nah, alangkah baiknya ditabung. Kalaupun punya keinginan pingin beli apa, bisa bikin sinking fund seperti ini. Bikin perencanaan menabung dari sekarang. Kalau nanti nominalnya sudah cukup, tinggal dibelanjakan sesuai tujuan awal menabung. Jadi nggak ada istilah menyesal gitu loh. Pasti ada yang bilang nih, kenapa nggak nabung biasa aja, nanti tinggal beli apa yang kita mau. Nah, jadi tergantung masing-masing orang ya. Kalau aku pribadi sih lebih semangat aja kalau tujuan aku menabung ini ditulis untuk apa dan targetnya berapa lama, apalagi bisa lihat materinya seperti ini dalam bentuk cash gitu, rasanya makin semangat aja. Oke deh, segini aja yang bisa aku share untuk monthly budget bulan ini. Semoga aja semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan dan tujuan kita di awal. Untuk yang nanyain kelengkapan barang-barang yang aku gunakan di sini, teman-teman bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.